Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat History, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sahabat Story dalam keadaan sehat. Untuk pembahasan video pembelajaran kali ini mengenai penelitian sejarah, submaterinya yaitu sumber sejarah. Nah, sahabat History, sebelum kita ke materi inti, silahkan dipahami dari dua gambar yang sudah ditampilkan di layar, apa maksud dari gambar tersebut. Bagus sahabat History, dari apa yang kalian amati dari kedua gambar yang sudah ditampilkan, itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini, yaitu tentang sumber sejarah. Nah, yang mana dari kedua gambar tersebut, yang pertama gambar 1 yaitu Prasasti Ciarateun, dan yang kedua Candi Penataran. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas mengenai sumber sejarah. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran penelitian sejarah yaitu 1. Mengemukakan definisi sumber sejarah, dan yang kedua menganalisis jenis sumber sejarah. Nah, di mana jenis sumber sejarah itu ada dua. Yang pertama, jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya, dan yang kedua, jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Nah, inilah yang akan kalian pelajari pada video pembelajaran selanjutnya. Pembahasan materi pertama yaitu pengertian sumber sejarah. Nah, tentu sumber sejarah ini sangat penting bagi sejarawan karena merupakan pegangan utama untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Nah, sebelum kita ke definisi sumber sejarah, kita memahami dulu arti kata dari sumber sejarah. Nah, yang pertama dari bahasa Inggris, sumber sejarah artinya datum yang berarti bentuk tunggal dan data bentuk jamak. Nah, dari bahasa Latin, sumber sejarah juga dimaksud dengan datum yang berarti pemberian. Oleh karena itu, sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan subjek sejarah. Sehingga sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa di masa lalu. Nah, sahabat History, kita ke pembahasan yang kedua yaitu jenis sumber sejarah. Nah, jenis sumber sejarah ada dua. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada sumber primer atau sumber utama, yang kedua ada sumber sekunder, dan yang ketiga ada sumber primer adalah sumber yang menunjukkan kesaksian langsung pada saat peristiwa sejarah itu terjadi. Sumber primer merupakan materi mentah yang sangat penting bagi sejarawan. Sumber primer bisa merupakan kesaksian langsung dari pelaku seperti sejarah lisan, kemudian dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip, benda, bangunan sejarah, dan benda-benda arkeologi atau seperti artefak. Nah, untuk sumber sejarah berdasarkan sifatnya yang kedua ada sumber sekunder. Nah, sumber sekunder merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat dalam peristiwa sejarah. Nah, contoh dari sumber sekunder ada laporan penelitian dan terjemahan kitab-kitab kuno. Yang ketiga, ada sumber tersier. Sumber tersier merupakan buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan hasil penelitian para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Contohnya, buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1 dan 8. Nah, sahabat History, apabila kita membandingkan dari 3 sumber sejarah berdasarkan sifatnya,
Sumber primer memiliki tingkat kredibilitas paling kuat karena adanya keterlibatan langsung pelaku atau saksi dalam peristiwa sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, sejarawan harus berusaha mendapatkan sumber primer. Namun, sejarawan tidak mempersoalkan sumber primer atau sumber sekunder kalau hanya terdapat satu sumber. Sahabat histori, kita sampai pada pembahasan jenis sumber sejarah yang kedua, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi sumber benda atau artefak, sumber tertulis atau tekstual, dan sumber lisan. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah seperti candi dan patung. Akan tetapi, sumber-sumber sejarah yang berbentuk benda tidak semuanya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Nah, sehingga sumber sejarah itu harus diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan cermat oleh para ahli. Nah, oleh karena itu, sejarawan harus mampu meneliti dan menganalisis sumber-sumber tersebut. Nah, sahabat story, untuk mengungkap kredibilitas sumber benda diperlukan ilmu bantu sebagai berikut. Ilmu bantu yang dimaksud ada epigrafi, ada arkeologi, ada ikonografi, ada numismatik, filologi, dan paleoantropologi. Nah, sahabat histori, kita menjelaskan yang pertama dulu, apa sih yang dimaksud dengan epigrafi? Nah, epigrafi adalah pengetahuan tentang cara membaca dan menganalisis tulisan kuno pada benda-benda peninggalan purbakala. Kemudian, ilmu bantu yang kedua ada arkeologi. Nah, arkeologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang arca-arca atau patung-patung kuno sejak zaman praaksara ataupun sejarahnya. Ada ikonografi. Ikonografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang arca-arca atau patung-patung kuno sejak zaman praaksara ataupun sejarah. Selanjutnya ada ilmu numismatik. Yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang mata uang, asal-usul, teknik pembuatan, dan mitologi. Selain itu, ada ilmu filologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Dan yang terakhir, ada ilmu paleoantropologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia-manusia purba. Nah, sahabat histori, itu adalah merupakan ilmu bantu dari sumber benda. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui usia peninggalan dari masa lampau, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ada 3 cara. Yang pertama ada tipologi, yang kedua stratigrafi, yang terakhir kimiawi. Sahabat histori, selanjutnya kita ke jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya yang kedua. Nah, yang pertama itu ada sumber benda dan yang kedua ada sumber tertulis atau tekstual. Nah, untuk penggunaan sumber tertulis dalam penelitian sejarah sangat penting. Nah, di mana sumber tertulis memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Adapun contoh sumber tertulis yang dapat dijadikan sumber penelitian sejarah, yang pertama ada laporan, yang kedua ada surat, yang ketiga ada surat kabar, yang keempat ada prasasti, yang kelima ada kronik, yang keenam ada babat, yang ketujuh ada hikayat. Nah, untuk pembahasan pertama, contoh sumber tertulis yaitu laporan. Nah, di mana laporan dapat memberikan banyak informasi penting bagi sebuah penelitian sejarawan. Nah, contoh laporan yang dibuat dengan pemerintah adalah laporan perusahaan, laporan pertahunan, dan laporan lainnya. Nah, kemudian yang kedua surat. Nah, surat merupakan dokumen berharga dalam penelitian sejarah. Nah, di mana surat dibagi menjadi 2, ada surat pribadi, ada surat resmi.
Sumber tertulis yang ketiga yaitu surat kabar. Nah, surat kabar biasanya memuat berita tentang peristiwa penting dalam masyarakat. Nah, sehingga sejarawan dapat menyeleksi berita dalam surat kabar yang dapat dijadikan sumber bagi penelitian sejarah. Dan yang keempat ada sumber tertulis yaitu prasasti. Nah, prasasti merupakan salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia. Prasasti sebagai sumber sejarah banyak memberikan sumbangan keterangan. Berbagai keterangan yang dimaksud dari prasasti antara lain mengenai struktur kerajaan, struktur birokrasi, struktur kemasyarakatan, struktur perekonomian, termasuk kegiatan pertanian dan perdagangan, agama, sistem kepercayaan, dan adat istiadat. Sumber tertulis yang kelima yaitu kronik. Nah, di mana kronik ini merupakan suatu tulisan mengenai perjalanan seorang musafir. Nah, kronik banyak ditemukan dalam sejarah dinasti-dinasti kerajaan Tiongkok, seperti kronik dinasti Tang. Sumber tertulis yang keenam yaitu babat. Babat merupakan karya tulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan. Babat digolongkan sebagai karya sastra sejarah karena di dalamnya menceritakan suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu hikayat. Pada dasarnya hikayat sama dengan babat, hanya berbeda dalam penyebutannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat dikenal di tanah Jawa. Hikayat merupakan kesusastraan Melayu yang kebanyakan ceritanya bernuansa Islam. Menurut Sartono Kartodirjo, sumber tertulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, autobiografi, yang kedua surat pribadi, yang ketiga surat kabar, yang keempat cerita roman, dan yang kelima dokumen pemerintah. Itu adalah menurut Sartono Kartodirjo. Dan yang terakhir, jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya yaitu sumber lisan. Nah, sumber lisan merupakan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Sumber lisan sangat bergantung pada ingatan pelaku atau penyaksi, sehingga sumber lisan berkedudukan sebagai pelengkap saja. Setelah kemudian muncul beragam bentuk tradisi lisan, seperti folklore, mitologi, dan legenda. Terima kasih sahabat histori sudah mendengarkan, sudah memahami tentang materi yang sudah dijelaskan mengenai sumber sejarah. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.